udah lebih jelas. Oke, siap, baik. Jadi kalau seorang wanita hamil biasanya sadar kalau dia haidnya telat, ya kan? Ketika Mm-mm. telat, dia baru tahu, oh, kenapa nih aku telat haid? Apa janjian aku hamil? Nah, kemudian dia tes pack. Nah, pas kalau tes pack itu dua garis atau positif, biasanya kan kalau dihitung dari usia haid hari pertama pasti kan udah sebulan ya. Makanya kenapa begitu hamil usianya langsung 4 minggu nih, seperti itu. Nah, begitu juga misalnya pas nih kayak contoh Mbak Audi sama Anthony, jadi kan nikah, terus setelah nikah 3 atau 4 minggu kemudian, ternyata positif, ya kan? Terus kenapa kok usia hamilnya langsung dibilang eh, 5 sampai 6 minggu, benar nggak? Nah, Iya, betul. ya kan? Betul, karena ya tadi usia hamil yang kita pakai itu dihitungnya dari hari pertama hari terakhir, walaupun ya belum berhubungan, belum ada telur yang ovulasi seperti itu, tapi Mm-mm. memang usia hamil itu kesepakatan atau secara definisinya dihitung dari hari pertama hari terakhir. Makanya kenapa begitu hamil baru istilahnya baru nikah 2 minggu terus langsung positif kok dokternya bilang hamilnya udah 1 bulan nih atau 4 minggu ya kan padahal baru gitu tapi memang ya cara ngitungnya seperti itu gitu ada yang mau Iya ditanyain dok. nggak? Iya, soalnya kan banyak banget ya kalau dari orang-orang yang mungkin kurang mengerti apa sih HPHT itu ya kan. Dan itu berpengalaman juga sama aku. Yang orang-orang ngiranya aku ini hamil duluan gitu. Jadi udah dijelasin juga sama dokter bahwa hitungannya itu sesuai dari HPHT dan juga kesuburannya juga ya dok ya. Mungkin di saat itu Betul. aku juga lagi subur ya dok. Pada saat hari nikah kan gitu. Karena terakhir aku dapat itu 22 atau apa namanya yang halo dok. Halo, iya, nah sekarang suaranya putus-putus nggak? Sorry tadi koneksinya kayaknya agak Sekarang terganggu. udah Sekarang udah Udah. oke sih. udah lumayan Oke, ya. oke. Iya, oke. Jadi tadi sampai di mana kita? Jadi sebenarnya hitungannya itu beneran pas nggak dok? Kan aku terakhir dapat itu 22 sampai 23 Agustus ya. Pokoknya 22 23 lah ya terakhir ya. Mm-mm. Nah terus habis itu 1 Oktobernya aku baru 2 Oktobernya aku baru tes pack. Dan sekarang hitungannya sebenarnya sama kan dok ya? Kalau waktu dari Mbak Audi datang kan ke kan aku udah hitung ya. Memang pada saat itu ya cocok usia hamilnya, terus pada saat Mbak Audi menikah kan aku sempat bilang juga ya waktu yang kontrol pertama kali bahwa pada saat menikah ya hari subur dan kebetulan karena dua-duanya subur dan nggak ada masalah ya langsung hamil deh gitu. Iya gitu. Jadi pas-pasan lagi masa subur ya kan. Terus Mm-mm. mungkin Antoninya juga talk chat. Tergantung Iya, dari cowok dan ceweknya juga ya. Iya iya dong gitu. pasti. Terus banyak Mm-mm. juga apa sih yang bilang lah perut aku tuh udah gede banget dok katanya tiga Gak kayak tiga bulan bulan nggak ya. kayak 3 bulan kayak 5 bulan katanya. Tapi kan padahal kan maksudnya selama ini kan kamu selalu posting ya video ukuran bayi kamu kan. Kan bayinya kecil banget kita Iya. tahu gitu maksudnya. Pada saat kamu datang juga kan sesuai kok. Malah waktu pertama kali datang kan bayinya juga nggak terlalu jelas, bener nggak? Pas yang kunjungan kedua Iya. baru kita bisa lihat bayinya kan, seperti itu. Iya, iya bener dok. Ya pokoknya intinya sebenarnya harus mulai harus mulai jelas sih tentang hitungan HPHT. Mungkin kalian kalau ada mau tanya sama dokternya bisa nih tentang kehamilan atau tentang perhitungan usia kehamilan supaya nggak salah-salah ya kan. Tuh dok ada yang mau nanya dok. Nanya apa?
Kalau PMS suka telat tapi nggak hamil, itu disebabkan oleh apa ya? Ya mungkin pada saat berhubungannya ya belum pas aja nih, makanya belum hamil. Kalau misalnya udah nikah 6 bulan atau 12 bulan, kalian belum hamil ya mungkin bisa cek, jangan-jangan mungkin ada masalah suburan sehingga belum hamil-hamil gitu. Hmm. Oke. Sebenarnya ada nggak sih dok kayak masalah tentang kayak gini gitu hitungan usia kehamilan tuh banyak gak sih yang jadi Tanya. pertanyaan orang-orang gitu loh? Banyak banget nih, apalagi pas kemarin video TikTok kamu masuk ke Lambe Turah ya. Banyak juga yang DM Iya. aku nih jadinya kan, apalagi pas aku ngepost tentang cara menghitung usia hamil ya dari HPHT itu. Banyak banget jadi yang Mm-mm. kayak curhat gitu, dia bilang bahwa ya nih aku juga baru nikah, terus katanya udah hamil sebulan, terus dikatain hamil di luar nikah, seperti itu. Banyak juga yang seperti itu sih kejadiannya, karena ya mungkin orang bingung ya, ngitungnya gimana kok baru nikah 2 minggu, kok tiba-tiba udah dibilang hamilnya sebulan gitu. Banyak banget gitu, karena sebenarnya ya masyarakat yang nggak ngerti aja sih cara ngitungnya gitu. Makanya jadi kayak mereka kaget atau shock gitu kan, kok baru nikah langsung udah sebulan gitu. Iya iya iya. Aku sempet sih kayak sebelum menikah, aku tuh kayak pelajarin tentang HPHT gitu ya. Tahu-tahu mungkin bisa langsung dikasih atau enggak. Dan aku pelajari dulu kan dok. Jadi supaya aku Mm-mm. juga tidak apa namanya tidak kaget apalagi suami aku takutnya misalkan calon suami tiba-tiba kaget hitungan kehamilan aku udah sebulan padahal belum sebulan nikah gitu jadi aku pelajari Mm-mm. dulu. Nah sebenarnya penting gak sih dok kayak pelajarin tentang itu usia kehamilan HPHT sebelum menikah tuh sebenarnya penting gak sih? Penting banget dong tentunya. Kan namanya orang menikah tentu mau punya anak ya. Nah tadi banyak juga nih yang kadang-kadang nggak ngerti. Sebenarnya banyak juga perempuan yang sebenarnya kurang peduli nih ya tentang siklus haidnya. Jadi dia nggak pernah nyatet. Jadi kadang-kadang mau ditanya, aduh lupa, bingung gitu. Itu sebenarnya penting itu satu. Kedua, yang penting juga adalah kapan sih dia masa suburnya gitu kan. Nah itu kan nanti untuk menentukan kan untuk dia supaya bisa hamil atau enggak ya. Kalau misalnya rajin berhubungan tapi di luar masa subur ya pasti nggak akan hamil kan karena nggak subur gitu. Nah yang ketiga ya tadi kalau misalnya udah berhasil hamil, gimana sih cara ngitung usia kehamilan seperti itu supaya ya nggak Oh bingung nanti kan. dan penting juga ya untuk suami tahu kayaknya tentang HPHT supaya dia Tahu nggak dong. kaget gitu nanti. Iya betul, nanti ribut lagi. Ini ada Nih pertanyaan lagi kalau nih aku dok. baru apa pertanyaannya. Dok, kalau penderita autoimun hamil itu bisa resiko ke bayi gak katanya? Oke, autoimun kan banyak ya jenisnya, tergantung penyakitnya apa. Biasanya sih selama penyakit autoimunnya bisa dikontrol dengan baik, ya biasanya sih aman-aman aja. Misalnya sebagai contoh, pasiennya kena lupus gitu kan. Nah, penderita lupus ya bisa-bisa aja hamil. Beberapa pasien-pasien saya yang dengan lupus ya tentunya sepanjang hamil minum obat ya buat menekan supaya lupusnya nggak kambuh. Ya puji Tuhan ya bayinya lahir dengan selamat dan baik-baik aja, nggak cacat nggak kekurangan apapun gitu. Iya Bisa iya nanti. bener-bener. Terus aku juga sekalian deh kan Mm, ini udah clear ya. Jadi aku tidak hamil di luar nikah ya dok. iya clear. Supaya mereka tuh apa namanya tidak berasumsi yang aneh-aneh lagi gitu. Dan aku pengen nanya, kan kebetulan aku juga ada kistanya nih dok, ya kan pas dokter Mm, periksa. mm, Nah itu tuh betul. bisa membahayakan gak sih? Karena kan mungkin beberapa orang juga ada yang nanya ke aku tuh tentang hal itu. Nah pas di live ini aja lah aku sekalian sharing ke mereka. Nah kira-kira tuh membahayakan gak sih dok? Oke, jadi sebenarnya ya tadi Mbak Odi termasuk beruntung ya, maksudnya punya kista tapi bisa hamil spontan. Kan kadang-kadang kita juga suka ngeliat nih, atau mungkin teman-temannya Mbak Odi juga ada yang punya penyakit kista tapi jadi susah hamil ya kan. Nah, jadi sebenarnya kista itu ya tergantung jenis kistanya dan ukurannya seperti itu. Kalau memang misalnya kistanya kan kalau kayak Mbak Odi kemarin 5 cm ya sebenarnya nggak terlalu besar kan. Iya. Paling biasanya resikonya kalau kistanya udah mulai agak besar adalah terpuntir. Yang tadi aku pernah waktu itu jelasin kan, jadi kayak kepelintir gitu. Karena kan dia melayang-melayang tuh kistanya. Nah, kalau kepelintir itu yang bahaya ya, akan menimbulkan rasa nyeri seperti itu. Tapi kalau
eh, selama kehamilan dengan kisahnya nggak ada masalah dan kisahnya nggak terlalu besar sih ya hamilnya fine-fine aja gitu. Kecuali kisahnya cukup besar, kemudian hamil, biasanya juga akan membuat jadi penuh, ya kan? Kisahnya udah besar terus ada bayi yang Ya. tumbuh besar lagi. Jadi biasanya perutnya jadi begah, paling ya kalau hanya nyeri, sesak, seperti itu. Tapi kalau nggak ada keluhan ya fine-fine aja sih, kisahnya nggak mengganggu gitu. Karena kan kisah adanya di indung telur, sedangkan bayi kan hamilnya di dalam rahim gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Oh, oke, oke, oke. Dok, ini ada yang nanya, Dok, kapan Mm. waktu yang tepat untuk berhubungan ketika tes LH dinyatakan positif? Oke, kalau saya sih selalu biasanya ngajarin ke pasien-pasien saya ya. Jadi ketika LH-nya udah mulai sama, itu kan berarti kurang lebih itu biasanya 1 sampai 2 hari lagi akan jadi jelas ya 2 garisnya itu. Nah biasanya sih saya mulai mengajarkannya untuk berhubungan ketika udah mulai 2 garis sama gitu. Kenapa? Karena hari yang paling subur itu adalah beberapa hari sebelum dia keluar keluarnya atau ovulasi. Kenapa? Karena kan sperma itu bisa bertahan di dalam tubuh perempuan tuh bisa 2 sampai 3 hari. Kalau misalnya berhubungan 1 sampai 2 hari sebelum si sel telur itu keluar atau ovulasi, maka peluang si sel sperma untuk ketemu sama sel telurnya akan lebih besar dibandingin kalau misalnya udah ovulasi dulu, dia keluarnya udah keluar, baru si sel spermanya masuk gitu atau baru berhubungan seperti itu, maka kemungkinannya ya akan lebih kecil gitu. Jadi sih dari Oh ya mulai guys, udah lihat 2 garis itu. dijelasin. Jadi udah ada Pengetahuan lah ya. pengetahuan lah banyak banget dari Dokter Thomas. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Dok, aku haid. Dok, kalau aku haid cuma 2 sampai 3 hari, kira-kira masih bisa hamil nggak ya? Bisa dong. Jadi gini, haid setiap perempuan itu kan beda-beda ya. Ada orang yang haidnya misalnya 2 hari, 3 hari, ada juga yang 5 hari sampai 7 hari gitu. Biasanya kita tahu haid kita normal tuh gimana sih kalau gampangnya gini. Jadi dari awal haid ya sampai sepanjang kehidupannya atau misalnya setelah dia menikah, ya haidnya kan polanya pasti akan sama dong seperti itu. Kalau misalnya haidnya itu atau jadi perubahan nih yang tadi misalnya 5 hari, terus tiba-tiba kok jadi cuma sehari atau 2 hari, yang tadi biasanya misalnya derasnya berapa hari, terus jadi flag aja. Nah, kalau itu ada perubahan yang mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter, seperti itu. Oh, gitu. Terus ini juga ada yang nanya, Dok. Kak, telat datang bulan, emang artinya hamil? Belum tentu ya, Dok ya? Belum tentu dong. Kalau telah datang bulan ya jawabannya tes hamil dulu, positif atau enggak. Kalau positif ya hamil. Iya, iya, bener-bener bener. Ini juga ada yang nanya nih, mungkin ini bapak dan apa calon ibu dan bapak semua nih yang nanya. Kak, apa boleh saat hamil itu berhubungan? Katanya, Dok. Boleh dong. Kan ya hamil itu kan bukan penyakit ya, itu sesuatu yang normal, ya masih boleh berhubungan. Cuma mungkin ya berhubungannya jangan terlalu heboh. Jangan ya standar-standar aja ya. Sama juga jangan terlalu Iya, sering juga kali ya, sehari bisa 2 kali, 3 kali gitu kan, capek juga ya enggak. udah udah ngos-ngosan ya, Dok, udah hamil soalnya. Iya, makanya apalagi nanti hamil tambah besar kan, ada balonnya di dalam, di perutnya di depan tambah susah. Iya. Terus Dok, ada ya waktu itu ada temen aku juga dari followers juga yang nanya soal vitamin-vitamin kehamilan tuh yang bagus gitu Dok. Karena menurut aku sih itu tergantung dari dokternya masing-masing nggak sih Dok kalau soal vitamin-vitamin di masa kehamilan itu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk vitamin hamil itu sebenarnya kan ya minimal biasanya kalau termasuk sesuatu yang paling penting kan ada asam folat ya, karena kalau kekurangan asam folat dia bisa bikin cacat tabung saraf, jadi bisa dari otaknya atau misalnya tulang belakangnya terbuka gitu ya, itu kalau kurang asam folat. Jadi biasanya dokter pasti akan ngasih asam folat nih. Terus kalsium kan, kenapa? Karena si janin kan akan ngambil nih kalsium dari badan kamu untuk pembentukan tulang gigi dari buat badannya kan. Jadi ya kalau kamu sampai kekurangan kalsium ya dia akan ngambil cadangan kalsium kamu, nanti efeknya apa sih? Ya sekarang sih mungkin nggak berasa, nanti ke depannya bisa aja nyebabin osteoporosis seperti itu. Dan juga yang paling penting nih sekarang lagi tren adalah vitamin D. Walaupun
negara tropis, tapi pada kenyataannya udah ada penelitiannya nih, perempuan di Jakarta, ibu-ibu ini, vitamin D-nya tuh rendah banget gitu. Nggak suka berjemur karena kan takut Iya. hitam mungkin ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau makan juga kan agak susah nih makanannya, misalnya kayak makan belut tuh yang paling bagus. Tapi kan nggak mungkin juga kayak tiap hari makan belut kan. Belut. Nggak Oh, belut tuh praktikal bagus mereka. ya, Dok? Bagus, banyak vitamin D-nya. Oh, Jadi kalau suka ya boleh iya, tuh iya, iya, dimakan. iya. Jadi kalau saya itu biasanya juga ngasih vitamin D. Nah, terus nanti pada saat semester 2, biasanya saya akan memberikan tambahan zat besi supaya ibunya nggak anemia seperti itu. Intinya sih semua vitamin sama aja sih. Vitamin yang berada di pasaran juga sama aja. Cuman kan ya mungkin ada yang demen merek tertentu atau brand tertentu gitu kan, atau misalnya ada yang di endorse Iya. sama merek-merek tertentu ya, jadi bebas sih. Oh, iya, iya, iya. Jadi sebenarnya tergantung dari kandungan-kandungannya, cuman terserah lah mau merek apapun, yang penting kandungannya tuh Mm-mm. yang dibutuhin oleh janin ya, Dok Janin, ya. betul sekali, iya. Heeh, heeh, heeh. Oke, baik. Ini banyak banget pertanyaannya buat dokter semua nih. Hmm. Jadi tuh kayak katanya ada yang dia tuh nyeri haid terus-terusan, tapi ada juga orang yang nggak nyeri haid gitu. Nah, kalau menurut pengalaman aku tuh tipe orang yang kalau haid itu nyeri banget. Ternyata aku ada kistanya ya, Dok. Waktu dicek Mm-mm, waktu di betul. USG-nya ya. Ternyata di USG ada kistanya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kalau haid itu sering nyeri ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Jadi, biasanya sih kalau pasien-pasien dengan keluhan nyeri haid, biasanya tuh paling sering pasiennya itu menderita endometriosis. Apa sih endometriosis? Jadi, jaringan yang mirip kayak dinding rahim, tapi tumbuhnya di luar dinding rahim. Misalnya bisa di otot rahim, itu jadi adenomyosis. Kalau dia tumbuh di indung telur dan bikin kista, yang kayak kasus kamu bikin jadi kista endometriosis atau kista coklat yang waktu saya jelasin kan. Nah, itu akan setiap hari itu dia akan nyeri gitu. Oh gitu. Cuman sebenarnya kalau emang udah terlalu nyeri atau berkepanjangan mungkin harus periksa kali ya, Dok ya. Sebelum Sebaiknya sebelum dicek. hamil sih lebih baik periksa ya, Dok ya. Iya, biar tahu kan. Jadi kalau ada masalah bisa persiapan nih waktu mau punya anaknya gimana gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sebenarnya ini banyak juga nih, Dok, yang masih bingung katanya hitungan apa HPHT dan tahu Kapan usia kehamilan? kehamilannya gitu Iya. tuh masih pada bingung, Dok. Mungkin ini yang pada baru masuk kali. Oke, aku jelasin lagi nih. Jadi tadi ya, kalau untuk usia hamil dari HPHT itu dihitung benar-benar dari hari pertama kali. Jadi biasanya seorang perempuan kalau hamil dia akan sadar nih waktu dia telat haid kan. Waktu dia telat haid dia akan berpikir kenapa dia Hmm. telat haid, kemudian dia akan tes hamil. Nah, ketika hasil tes hamil menunjukkan 2 garis atau positif, berarti hitungannya ya sebulan, karena kan biasa kan idealnya nih kita haid sebulan sekali kan. Makanya kenapa begitu tes hamil positif ketika telat haid itu biasanya sih hitungannya 4 minggu usia hamilnya seperti itu. Nah, kalau saya sih biasanya lebih senang anjurinnya untuk tesnya itu 1 minggu setelah telat haid biar Ya. garisnya lebih keren ya, lebih jelas. Kadang-kadang pada saat kalau terlalu dini hasilnya masih sama. Nah, contoh saya gimana nih dok kalau saya udah telat 1 minggu terus saya tes hamil dan hasilnya 2 garis ya, artinya berarti kan udah 3 minggu ya. Berarti Ya. kemungkinan kalau dihitung dari hari pertama sampai telat haid 1 minggu ya berarti usia hamilnya 5 minggu seperti itu, Oke, bukan tiga baik. minggu gitu, karena dihitung dari yang 2 minggu sebelum dia ovulasi gitu. Oke, ini ada yang nanya, Dok. Cara hitung bayi lewat IVF gimana, Dok? IVF, ya IVF gimana, Dok? HPHT kan 22 November katanya. Embrio saat ditransfer usia 5 hari. Sampai Mm-mm. tanggal 10 Desember. Cara hitung supaya usia kehamilannya gimana dan perkiraan lahirnya kapan? Oke, jadi kalau IVF kan beda ya, kita tahu nih kapan uh, dia hamil ya, kapan kita buat dan kapan kita masukin nih. Biasanya tadi embrionya embrio hari kelima usianya, kan kemudian biasa kalau ditanam kita tunggu 2 minggu. Nah setelah 2 minggu tunggu, terus misalnya hasilnya positif nih, berarti kan usia embrionya 2 minggu 5 hari, bener kan? Nah Iya. tapi kalau usia hamil itu
usia embrio tadi ditambahin 2 minggu. Jadi usia hamilnya itu adalah 4 minggu 5 hari seperti itu. Oh, oke 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 oke. Baik baik baik. Ini masih ada yang nanya. Jadi usia kehamilan aku itu pas pertama kali positif tuh udah 4 minggu guys. Jadi jangan dihitung dari pernikahan, usia pernikahan, tapi dari hari pertama, hari terakhir haid gitu Haidnya. loh guys. Nah, ini udah banyak banget yang dijelasin sama dokter ya kan. Kak, kalau 3 sampai 4 bulan gak haid itu kenapa? Please baca. 3 sampai 4 bulan gak haid. Itu kenapa ya, Dok? Hamil kali. Nah, biasanya sih saya selalu kalau pasien nanya, dok saya udah 3 bulan atau 4 bulan nggak haid, ya tes hamil dulu, ya kan dipastiin ini hamil atau enggak gitu kan. Kalau Iya. misalnya emang nggak hamil, ya bisa aja memang siklus haidnya nggak teratur. Kan ada orang-orang tertentu, misalnya pada kasus-kasus pasien yang menderita PCOS nih, Polycystic Ovarian Syndrome, pasti pernah dengar kan. Jadi teman-temannya pasti salah satunya ada deh yang menderita PCOS. Nah itu biasanya PCOS itu salah satu gejalanya adalah haidnya tidak teratur. Nah, haid yang tidak teratur itu ya karena gangguan misalnya hormonnya nggak seimbang. Nah, kalau menurut saya memang kalau misalnya Mbak tadi punya masalah gangguan haid yang tidak teratur, ya sebaiknya langsung aja konsultasi ke dokter gitu, biar tahu kira-kira apa sih penyebabnya gitu. Karena kan penyebabnya bisa banyak macam ya. Nah, kalau di DM atau kayak gitu kita juga nggak bisa jawab orang kita nggak periksa gitu. Kita nggak tahu kondisi realnya kayak gimana. Oke, oke, oke. Aduh, terima kasih, Dok. Aku juga jadi banyak Pengetahuan. pengetahuan nih, banyak teredukasi ya kan tentang kehamilan yang mungkin itu agak sensitif ya, Dok ya. Sebenarnya kayak sempat apa namanya sempat bingung awal-awal, cuman karena memang udah dijelasin secara jelas juga sama dokter, kita juga mengerti gitu. Jadi ya lebih baik sih sejak dini lah kita harus tahu tentang kehamilan. Jadi sebenarnya itu edukasi aja sih, bukan hal yang negatif untuk tahu gitu. Karena penting banget buat kita, mau cowok, mau cewek, untuk tahu tentang reproduksi ya, maksudnya tentang kehamilan gitu, itu penting banget. Terus oh iya, aku juga mau kasih apa namanya tips. Jadi aku juga dikasih tips dari Bocah Indonesia dan juga dari Dokter Thomas, kalau sebisa mungkin sebelum kalian menikah atau memang sebelum kalian program hamil, lebih baik tuh kayak cek reproduksi dulu ya dok ya, untuk masing-masing kayak dari cowok dan cewek. Iya nggak sih dok? Perlu. Ya, sebenarnya sih itu kan baik lagi kan ada kalau kamu pernah dengar kan ada namanya kayak premarital check up ya. Nah, itu salah satu tujuannya kan tadi buat ngeliat nih kira-kira suami istri ini sehat nggak, apalagi dari segi kesuburannya. Jadi kalau memang pada saat pemeriksaan ternyata ditemukan masalah nih, contoh ekstrimnya adalah kalau kayak eh, pasien-pasien aku itu biasanya ada juga yang datang untuk check up dan ternyata uh, hasilnya itu jelek banget gitu. Sehingga ya, Iya. Jadi kalau yang kita nggak kejawab, kalian bisa tanyain. Oke, sorry tadi lanjut dok, tadi koneksinya agak jelek. jelek Oke. sinyalnya. Iya. Ya, jadi tadi kalau saya pernah nih dapat pasien sebenarnya mereka just want to check up baru nikah sebulan 2 bulan dan ternyata masalahnya cukup ekstrim ya, misalnya kayak tiba-tiba salurannya tuh dua-duanya tersumbat, jadi salurannya nggak berfungsi atau spermanya nol atau rendah banget nih gitu ya, spermanya nol ya mungkin dulu pernah trauma atau kena penyakit sehingga si bijinya itu buat zakarnya nggak bisa bikin sperma dan harus butuh IVF atau bayi tabung ya kan. Kalau misalnya kita bisa tahu lebih awal, ya kan kita bisa nabung nih kalau budgetnya belum ada gitu. Kalau ya emang ada Iya dok. budget sih ya udah ya tinggal diatur kapan mau hamil. Tapi kan buat bapak dan ibu yang misalnya harus nabung, ya harus direncanakan dengan baik. Jadi menurut aku sih dengan kita tahu masalah kita normal atau enggak, ya itu lebih ke perencanaan untuk program anaknya lebih enak sih begitu. Oke oke oke. Thank you banget ya dok ya untuk penjelasannya. Ini benar-benar banyak
apa namanya pengetahuan dari dokter. Aku juga ngerti untuk nextnya. Mungkin aku juga bisa ngejelasin orang-orang nantinya ya kan dari dari dokter. Ya udah sih kayaknya aku juga udah banyak banget tanya tadi tentang kehamilan. Dan next kita bakal ini lagi ya dok ya ketemu untuk Periksa periksa kehamilan. Kontrol, kontrol si kontrol. babau. Mama, aduh deg-degan. Semoga sih baik-baik dan Ya, sehat-sehat tapi ya. kita kalau kontrolnya udah tahu cowok cewek belum ya? Dok? Belum ya ini ya. Tunggu berapa lama Eh, ya? harusnya sih udah ya. Udah ya? Next, Berarti udah, kita Wow. udah kira-kira 16 ketemu lagi minggu kayaknya sih udah ya. 4 bulan deh. 4 bulan Iya, udah udah bisa 4 lihat. bulan ya. Jadi bisa tahu sih. Iya benar. Deg-degan ya. Maunya cewek cowok? Kalau aku sih maunya cewek ya. Aku maunya cowok dok. Ya Tapi ya udah, yang sekasihnya penting aja semoga apapun, yang penting sehat-sehat. sehat, betul. Pokoknya dilancarin juga ya dok ya. Gitu. Amin. Mungkin Sehat-sehat terus. iya benar. Ini mungkin masih banyak pertanyaan dari kalian. Kalian bisa langsung ke Instagramnya Dokter Thomas karena lumayan cepat Dokter Thomas tuh kalau menjelaskan dan Iya. bales gitu. Atau Jadi pokoknya ke klinik bocah atau ke dokter Thomasnya boleh. iya, bener. Jadi langsung aja tanya ya guys. Dan udah dijelasin juga ya sama Dokter Thomas tentang berita simpang siur yang tidak tahu faktanya. Jadi daripada aku berkoar-koar ya kan, mendingan langsung dari dokter yang periksa kandungan aku. Dan ternyata hasilnya adalah aku memang tidak hamil di luar nikah dan memang Betul. usianya tuh pas dari HPHT, bukan dari pernikahan ya guys, HPHT gitu. Ya senang lah ya bisa apa namanya dijelasin juga sama dokter dan banyak juga kalian yang udah banyak tahu dan senang banget bisa bantu kalian juga dan makasih juga buat Dokter Thomas. Kita ketemu lagi ya dok nanti hari Selasa. Oke, thank you juga untuk buat siap. Indonesia ya. Thank you semuanya juga yang udah join live kita. Thank you dok, thank you semuanya. Yuk, mari. Yuk, sehat-sehat selalu ya. Iya dok.